gini ya? Kamu kenapa? Ini nih, gatal gini, bengkak lagi. Oh, bintitan itu. Katanya kalau bintitan itu gara-gara habis ngintipin orang loh. Ayo, kamu habis ngintipin orang ya? Enggak, aku nggak habis ngintip. Ini ada apaan sih? Lah, kamu kenapa? Enggak, tuh dia bintitan gara-gara habis ngintipin orang. Enggak, tapi emang iya ya kalau misalnya bintitan itu gara-gara habis ngintip. Udah nih, udah ya. Jadi gini, daripada kalian bertengkar nih, kamu penasaran, kamu ngeyel terus, mending gini aja, kita nonton penjelasan dari Arifianti. Mau nggak? Kalau mau kita nonton bareng-bareng ya. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Arifianti di channel kita, channel Ilha Suharji. Jadi aku mau cerita nih teman-teman, beberapa hari yang lalu aku tuh sempet mengalami masalah mata. Itu terjadi ketika aku bangun tidur. Tiba-tiba aku bangun tidur gitu kan, terus aku ngerasa kok mata aku ada yang aneh gitu, cuman yang satu gitu. Kenapa? Terus habis itu aku lihat di cermin, kayak gini gitu kan. Aku tanya sama ibu aku tanya sama orang-orang di sekitar aku tanya, aku kayak gini kenapa ya? Tuh, terus ternyata mereka jawab, kamu itu bintitan loh, kamu bintitan gitu kan. Nah habis itu aku, masa sih, kayak gini ya namanya bintitan gitu kan. Tapi kenapa ya kok aku bisa bintitan, perasaan baru bangun tidur gitu, kenapa sih? Habis itu mereka tuh kayak menyebar mitos gitu mengenai bintitan. Dia ada yang bilang, kamu tuh habis ngintip ya gitu kan. Terus habis itu ada yang bilang lagi, kamu itu habis dikencingin sama kecoa gitu. Terus ada yang bilang lagi, kamu itu habis dikencingin sama cicak pas waktu tidur, makanya kalau misalnya tidur tuh lampunya dimatiin gitu kan. Terus hubungannya gitu, paling banyak itu mereka bilang kalau aku tuh habis ngintipin orang gitu kan. Perasaan apa hubungannya aku ngintipin orang sama aku bintitan kayak gini gitu kan. Perasaan aku juga nggak ngintip orang gitu, orang bangun tidur aja aku langsung tiba-tiba kayak gini. Habis itu aku cari tahu tuh mengenai bintitan itu, orang kayak gitu ya, kondisi matanya tuh nggak mengenakan banget teman-teman gitu. Oh ternyata setelah aku mencari tahu, ini yang akan aku share ke kalian semua. Kali aja kalian itu masih bertanya-tanya, benar gak sih kalau bintitan itu gara-gara kita habis ngintipin orang gitu kan. Ya nanti kalian bisa tahu kesimpulannya setelah aku sharing sama kalian. Setelah aku searching kemarin pas waktu aku mengalami kondisi bintitan itu, sebelumnya aku pengen ngasih tahu ke kalian sedikit apa sih bintitan itu. Bintitan itu dalam bahasa medis biasa disebut sebagai hardeolum, kondisi di mana mata kita mengalami iritasi, mengalami pembekakan sehingga merasakan perih gitu, kadang gatel, terus berair dan lain-lain. Untuk ciri-cirinya sendiri itu kadang berbeda tergantung tingkat keiritasian si mata itu. Nah setelah itu aku cari tahu tuh si hardeolum itu disebabkan oleh apa gitu kan. Nah habis itu hardeolum itu kan kondisi di mana ini loh, kelenjar apa selaput ya kemarin itu mengalami pembekakan gitu. Jadi sebelum menginjak ke kenapa si hardeolum ini bisa muncul gitu, apa sih sebab dari hardeolum ini. Nah si hardeolum ini tuh dibagi menjadi dua. Jadi kalau misalnya hardeolumnya itu tumbuhnya di dalam, itu namanya hardeolum intern, tuh benjolannya di dalam gitu, benjolannya di dalam. Soalnya kalau misalnya orang bintitan itu kan kayak ada benjolan gitu ya. Nah kalau misalnya yang benjolannya di luar itu namanya hardeolum ekstern. Habis itu ke bawah lagi, cari-cari lagi gitu kan di artikel-artikel. Nah ternyata si hardeolum ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah di sini kan kita udah tahu nih, ternyata si bintitan ini tuh disebabkan oleh bakteri si Staphylococcus ini. Nah berarti kan mereka salah tuh ya, mereka salah atas mitos-mitos
mitos yang mereka edarkan gitu, gara-gara kita habis ngintipin orang mandi, yang ngintipin orang gitu. Terus ada yang bilang dikencingin kecoa, terus ada yang bilang dikencingin sama si cicak gitu. Nah, kalau misalnya sepenangkapan aku sih, mungkin mitos itu bisa aja benar gitu. Yang namanya bakteri kan bisa datang dari mana aja ya teman-teman. Si bakteri ini kan yang menginfeksi si mata kita, jadinya bintitan. Nah di situ kalau misal aku kaitkan, si bakteri itu bisa aja muncul dari mitos-mitos tadi. Ya, bukan gitu maksudnya. Mitos-mitos tadi bisa dikaitkan gitu. Kalau misalnya kayak yang kita ngintip orang mandi gitu, yang namanya orang ngintip orang mandi kan kita sembunyi-sembunyi ya, ngendap-ngendap gitu kan. Terus nah mungkin pas waktu kita sembunyi-sembunyi ini ada kita kayak kelilipan gitu. Nah kelilipannya itu materi yang masuk ke dalam mata kita itu mungkin ada bakteri itunya, menjadikan mata kita iritasi kan, itu kadang suka dikucek gitu kan. Nah itu terus besoknya pas waktu kita bangun tidur itu bintitan gitu. Terus kalau misalnya yang dikencingin sama kecoa, nah mungkin kencing kecoa itu yang ada bakteri itunya gitu, sama juga dengan kencing cicak gitu teman-teman. Jadi mungkin ya mitos itu kadang emang mitos-mitos itu bisa sih kita bisa kita kaitkan dengan secara ilmiah gitu. Kita udah tahu, kita udah bisa nangkep si mitos ini. Ya emang salah sih sebetulnya, tapi ya mungkin ini dari penjabaran si mitos ini kita bisa tahu gitu kan. Nah habis itu si bintitan ini biasanya itu sembuh selama 1-2 minggu. Ya lama banget gitu kan. Iya emang iya, bintitannya itu kadang emang kita udah nggak ngerasa gatel, kita udah nggak ngerasa gejala apa-apa, cuman kayak benjolan yang ada di mata kita tuh belum sembuh, nggak sembuh-sembuh, itu susah banget. Ya Allah, aku juga sampai bingung. Nah habis itu kan pas waktu itu emang kondisinya gatel gitu, kayak iritasi gitu kan. Aku takut gimana-gimana, aku takut cara penanganannya gimana. Terus aku habis itu ke dokter. Nah di dokter itu aku dikasih kayak tetes obat mata sama salep kan. Nah kata si dokter ini, kita tuh sebetulnya bisa gitu, kita sebetulnya bisa ngerawat si mata kita gitu, nggak harus pakai obat sih. Walaupun kalau misalnya pakai obat itu kan lebih ke apa ya, lebih ke cepat dalam penyembuhannya. Tapi kalau misalnya apa yang kita lakukan di rumah itu bisa gitu, bisa membantu penyembuhan juga. Si Ardiolum ini biasanya bisa sembuh sendiri, bisa pakai ke dokter tadi kalau orang yang rempong kayak aku. Kalau tapi bener loh, kalau misalnya nggak ke dokter itu kadang-kadang kan takut membahayakan ya gitu. Terus lebih baik kita berikan penyakit ini ke orang yang bisa menyembuhkan gitu. Ya apapun itu, apapun penyakitnya, apapun sakitnya, kita lebih baik berikan kepada orang yang bisa menyembuhkan. Ya sakit hati misal, kita berikan kepada orang yang bisa menyembuhkan. Aduh apaan sih. Nah di situ perawatan di rumah sendiri kayak kita ngompres mata pakai air hangat, pakai anduk gitu, pakai air hangat. Terus menghindari debu-debuan gitu, pakai kacamata kalau misalnya keluar gitu. Terus hindari main gadget, soalnya kan mata kita habis iritasi, itu bisa membuat mata kita semakin merah gitu. Terus habis itu ya udah sih gitu aja. Yang penting kita telaten, kita rawat si mata bintitan itu biar cepet sembuh. Nah habis itu sembuh deh mata aku. Nah segitu dulu teman-teman sharing mengenai bintitan versi aku. Kita kuak mitos-mitos mengenai ngintip bikin bintitan, terus kencing kecoa bikin bintitan, terus kencing cicak bikin bintitan. Kita tuntaskan mitos itu menurut versi aku ya tadi. Mungkin aja teman-teman punya pengalaman mengenai bintitan atau pengetahuan mengenai bintitan ini. Kalian bisa komentar di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share video ini ke semua teman kalian. Jangan lupa nyalain lonceng dan like video ini. Terima kasih teman-teman udah mau nonton.